Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah ketika kita duduk di kafe atau sekadar lewat di depan gerbang sekolah dan kampus, lalu mendengar obrolan para mahasiswa, pelajar masa kini, dan seringkali kita terkejut. Bukan karena mereka sedang bertengkar, tetapi karena kata-kata kasar seperti nama hewan, kotoran, hingga istilah organ tubuh keluar begitu saja di sela-sela canda tawa ataupun senda gurau mereka. Yang menyedihkan lagi, kata-kata ini tidak lagi digunakan untuk ekspresi kemarahan, dan justru sebaliknya, kata-kata tersebut digunakan dengan dalih sebagai bumbu persahabatan. Rasanya kalau tidak pakai kata kasar, tidak akrab. Rasanya tidak menghargai suatu persahabatan. Kondisi seperti inilah yang kita sebut sebagai normalisasi umpatan. Jamaah Al-Hikmah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam aspek ilmu kebahasaan ada fenomena yang disebut sebagai pergeseran makna. Dulu kata-kata kasar dianggap tabu dan memiliki nilai rasa yang sangat negatif. Namun karena diulang-ulang terus-menerus setiap hari, kata-kata itu mengalami desensitisasi. Artinya apa? Telinga kita jadi kebal. Kata yang tadinya tabu atau negatif kini dianggap biasa saja, bahkan dianggap keren atau gaul. Padahal bahasa adalah cermin intelektualitas. Secara psikolinguistik, orang yang sering mengumpat biasanya memiliki keterbatasan kosakata, sehingga untuk mengekspresikan perasaannya karena tidak bisa menemukan kata yang tepat, maka mereka mengungkapkan rasa kaget, kagum, atau senang dengan jalan pintas, yaitu menggunakan kata-kata kotor atau negatif, dan bahkan umpatan yang terlintas di dalam pikiran mereka. Jadi ketika seseorang mengumpat, sebenarnya dia tidak sedang terlihat keren. Secara tidak sadar dia sedang menurunkan kelas atau kualitas dirinya dan menunjukkan ketidakmampuannya berbahasa dengan santun. Lalu bagaimana pandangan agama Islam? Apakah Islam memperbolehkan kita menggunakan dan membiarkan lisan kita begitu saja? Tentu tidak, jamaah sekalian. Islam sangat menjaga kehormatan seorang muslim, termasuk dari apa yang keluar dari mulutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan standar yang jelas tentang identitas seseorang atau seorang mukmin. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, beliau bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'ani walal 'ani walal fahishi walal badhi'i." Seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, bukan orang yang suka melaknat, bukan pula orang yang suka berperilaku keji, dan bukan orang yang suka berkata kotor. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam hadis tersebut Nabi tidak bilang jangan marah, tapi Nabi menegaskan bahwa identitas orang beriman itu tidak kotor lisannya. Bahkan dalam Al-Quran surat Qaf ayat 18, Allah mengingatkan kepada kita semua tentang sistem pengawasan CCTV yang super canggih yang melekat pada diri kita. Ma yalfidu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada yang dekat, malaikat pengawas yang selalu hadir. Jamaah sekalian rahimakumullah, malaikat raqib dan atid tidak pernah libur, tidak pernah cuti. Bayangkan jika kita berkata kasar dengan niat bercanda kepada teman dan saat itu malaikat mencatatnya. Apakah kita mau catatan amal kita dipenuhi dengan sampah-sampah berupa kata-kata kotor hanya karena alasan biar akrab?
solidaritas ataupun persahabatan? Hadirin yang dimuliakan Allah, bahaya terbesar dari normalisasi umpatan ini adalah matinya hati atau qalbun mait. Ketika lisan terbiasa kotor, hati akan sulit menerima nasihat yang lembut. Ibadah jadi terasa hambar karena organ yang kita gunakan untuk berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala justru kita gunakan untuk berkata-kata kotor, negatif, bahkan mengumpat. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus sadar diri, self-awareness. Sadari bahwa kata kasar itu tidaklah keren. Itu adalah tanda kelemahan dalam berkomunikasi. Yang kedua, ganti kosakata atau pilihlah kosakata, melatih lidah kita. Jika kaget, ganti umpatan dengan istighfar atau kalimat-kalimat yang baik. Secara linguistik ini butuh latihan atau pembiasaan. Yang kemudian selanjutnya adalah seleksi lingkungan. Teman kita adalah cermin diri kita. Jika lingkaran pertemanan kita mewajibkan kita untuk berkata kotor hanya karena solidaritas untuk bisa diterima, maka mungkin saatnya mencari lingkungan yang baru, yang sehat, dan yang penuh kebaikan. Sebagai penutup, mari kita ingat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat populer dan menjadi kunci keselamatan kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Jika kita tidak bisa berkata-kata baik, jika kita tidak bisa berkata-kata yang sehat, maka lebih baik kita diam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita, membersihkan hati kita dan menjadikan kita pribadi yang santun dalam bertutur kata sehingga kita layak disebut sebagai mukmin sejati. Untuk itu, jadikanlah bulan Ramadan ini untuk melatih diri kita membiasakan mengucapkan kata-kata yang baik dan menahan diri dari kata-kata yang tidak baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.